tidak, cinta belum dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kita diam aja di dalam hati kita sambil beristighfar. Karena apa? Karena cinta itu mestilah diikuti dengan bukti cinta. Sekarang apa bukti cintanya dalam kehidupan kita bahwa kita cinta Nabi Muhammad SAW? Belum dapat kita ungkapkan dengan sempurna. Karena itu ada memang bukti-buktinya itu, tapi masih sangat sedikit sekali. Karena itu kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang seharusnya kita orang beriman itu menempatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada istri, anak, kepada orang tua sekalipun, hatta kepada diri kita sendiri. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu mesti di atas segalanya. Cinta kita kepada beliau itu adalah sebagai bukti kita cinta kepada Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau itu adalah ibu-ibu mereka. Ibu orang beriman itu adalah istri-istri baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mesti kita tempatkan lebih utama dari semuanya. Lebih utama cinta kita kepadanya dari cinta kita kepada istri kita, anak kita, sampai pada diri kita sendiri. Setiap diri kita punya tanggung jawab mencintai diri kita. Jangan sampai kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Dan memang betul, ternyata kita ini paling cinta dengan diri kita sendiri. Apa buktinya? Kalau ada orang ngejek kita, kita membela diri. Kenapa? Karena kita mencintai diri kita. Nah, cinta kita pada diri kita itu mestilah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu aula, lebih utama dari diri kita sendiri. Bab cinta ini adalah bab yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau orang cinta, maka akan mudah ikut. Walaupun tidak semua yang orang mencintai itu mau mengikuti, tetapi sudah ada modal kalau orang itu cinta untuk ikut. Dan tuntutan dari cinta itu adalah mengikuti. Satu orang sahabat datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Jadi sahabat itu nanyanya kepada Nabi itu nanya tentang kiamat. Sebab apa? Pahamnya memang akan kiamat. Ditanya kapan kiamat itu? Akan terjadi kehancuran seluruh jagat raya ini, akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Nah, sahabat ini tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu? Maka Nabi balik bertanya. Pertanyaan Nabi itu menggambarkan bahwa kiamat itu pasti terjadi, tapi apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat itu? Qala Rasulullah SAW, ma a'adatta laha? Apa yang telah kamu persiapkan untuk kiamat itu? Kamu nanya-nanya tentang kiamat itu, apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat itu? Maka sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, ma a'adattu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu.
saya tidak punya persiapan untuk kiamat itu dari banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya zakat, banyaknya sedekah. Tetapi saya punya persiapan mencintai Allah dan Rasulnya. Persiapannya adalah persiapan cinta kepada Allah dan Rasul. Bukan tidak sholat, tidak puasa, tidak bersedekah, tidak banyak sholat, berarti masih sholat. Jangan sampai muncul pula setelah ceramah itu pulang sudah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu sedekah kita. Yang penting cinta Rasul. Sudah kita lakukan cinta Rasul. Sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi dendangan lagunya cinta Rasul. Ada nggak? Ada, Pak. Orang cuma lagunya cinta Rasul, tetapi nggak sholat, nggak puasa, nggak bersedekah. Nah, sahabat itu tidak menjawab bahwa aku bukan tidak sholat, tidak puasa, tidak bersedekah. Aku tidak banyak. Ma'a'adatu laha min kathiri sholatin. Ya Rasulullah, saya itu tidak punya persiapan dengan banyaknya sholat saya, wala saumin, bukan pula puasa saya yang banyak, wala sedekatin, bukan pula sedekah saya yang banyak. Berarti sahabat itu tetap sholat, tetap puasa, tetap bersedekah, cuman nggak banyak. Yang banyak apa? Walakini, tetapi aku uhibbullaha wa rasulah, sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka di sinilah pentingnya kita itu melalui peringatan Maulid itu kita menambahkan cinta kita kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Beliau itu utusan Allah, manusia tapi bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa, manusia istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena ia diciptakanlah maka Allah menciptakan seluruh jagat raya ini. Bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah diciptakan seluruh jagat raya kecuali karena Allah menciptakan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat layak. Cinta itu karena satu zaman, seperti cinta itu karena keindahan. Nabi Muhammad SAW itu manusia paling indah, paling tampan dari seluruh manusia. Manusia yang paling tampan, paling sempurna, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Sempurna dalam bentuknya. Kita kalau ada orang cantik atau orang tampan, kita nanti apa bahasanya? Jatuh cinta. Cintanya jatuh cinta. Itu sahabat-sahabat melihat Nabi Muhammad SAW langsung cinta. Cinta di situ adalah cinta keimanan. Siap mengorbankan apa saja untuk yang dicintai. Sebagaimana Allah ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam yang dengan ketampanannya akhirnya wanita istana di Mesir itu mengiriskan maka para sahabat-sahabat Nabi mereka itu menyerahkan nyawanya untuk membela Nabi Muhammad SAW karena cinta.
Jadi cinta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melahirkan siap mengorbankan harta sampai kepada satu-satunya nyawa yang paling berharga dalam hidup untuk membela, mengikuti perjuangan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu dilahirkan dengan sempurna. Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan bersih, sudah dikhitan, sudah dipotong tali pusar, jadi bersih. Bahkan lahir dalam keadaan sujud, kemudian kepalanya menengadah ke langit, sujud. Lahir sujud, ada bapak ini yang lahir dengan kena sujud? Ada. Kita ini lahir semua terlentang. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud. Kemudian tumbuh besar. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan dalam Barzanji itu, dalam syair Barzanji, bahwa beliau itu tumbuhnya sehari seperti pertumbuhan bayi sebulan. Bayi-bayi secara umum sebulan tumbuhnya, itu cuma sehari Nabi Muhammad SAW. Umur 3 bulan Nabi SAW itu sudah bisa berdiri. 3 bulan, bayi umur 3 bulan sudah bisa berdiri. 5 bulan sudah bisa jalan. 9 bulan sudah sempurna kekuatannya dan kefasihannya. Umur 9 bulan sudah sempurna kekuatan dan kefasihannya. Kekuatan Nabi itu sebanding dengan 1000 dari kekuatan manusia yang paling kuat. Coba 1000 kali lipat kekuatan manusia yang paling kuat. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak layak untuk kita cintai manusia yang sehebat itu? Sangat layak. Manusia yang tidak seperti itu saja, ya, karena dia punya kelebihan-kelebihan, kita cintai dia. Lalu Nabi Muhammad SAW yang sempurna kelebihan itu ada pada beliau, itu sangatlah layak untuk dicintai. Keringatnya disebutkan dalam Barzanji itu, keringatnya Nabi Muhammad SAW itu seperti butiran mutiara, kemudian wanginya seperti kasturi. Keringatnya, wanginya seperti kasturi, seperti butiran mutiara bentuknya. Saking indahnya keringatnya itu. Kalau keringat selain Nabi, apalagi keringat kita, apa bentuknya? Udah hitam, bau pula. Sedangkan keringat Nabi Muhammad SAW seperti butiran mutiara, kemudian wangi seperti kasturi. Sehingga sahabiah itu ada yang sempat menyimpan keringat Nabi Muhammad SAW karena wanginya lebih wangi dari wangi kasturi. Itu manusia sempurna. Apa tidak layak kita cintai? Sangat layak. Lebih dari itu, beliau itu utusan Allah yang membawa nur, cahaya, menuntun manusia menuju Allah. Jalan menuju Allah semua telah tertutup, dan yang terbuka hanya jalan mengikuti Muhammadur Rasulullah. Siapa yang ingin sampai kepada Allah, maka hendaklah dia mengikuti jalan Muhammadur Rasulullah. Tidak akan pernah sampai seseorang kepada Allah kalau tidak mengikuti jalur, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Satu orang Arab Badui datang, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi biarkan saya beribadah dengan cara saya sendiri. Biarkan saya beribadah kepada Allah dengan cara saya sendiri." Maka turun ayat mengingatkan orang tersebut. Diperintah Allah Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat itu kepadanya.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad SAW kepada mereka, jika kalian semua mengatakan bahwa kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jalan menuju Allah itu hanya Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan menuju Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang paham cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggak boleh kita yang tidak tahu caranya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW itu dengan cara kita sendiri. Yang paling paham tentang bagaimana mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kepada beliau itu adalah para ulama. Para ulama lah yang menerangkan begini caranya, cara mengikuti Nabi, karena kalian katakan kalian cinta kepada Nabi. Sekarang kita coba tanya, kita ini semua cinta kepada Nabi? Cinta. Anggota tadi kan udah jawab, ya kan? Cinta. Tuntutan cinta itu adalah mengikuti. Bersedia ikut? Itu berat itu. Itu. Jangan berat-berat. Bersedia ikut? Insya Allah. Satu persatu kita tata hidup kita untuk ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti, ya kan? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami Allah mengutus Rasul itu kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi datangnya Rasul itu adalah untuk diikuti, dicintai dan diikuti. Kenapa dua perkara ini harus kita sampaikan? Dicintai dan diikuti. Karena memang ada yang cinta tapi nggak ikut, ada yang ikut tapi nggak cinta. Dua ini mesti kita gabungkan, cinta dan ikut. Untuk melahirkan cinta maka kita perlu dapatkan informasi keilmuan tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak tahu tentang seseorang itu, maka dia tidak akan tahu nilai orang itu, dan dia tidak akan tahu kedudukan orang itu. Orang kalau tidak tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, maka orang itu bisa-bisa akhirnya jadi tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang tahu sejarahnya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu begini, sempurna, dia mempelajari siapa Nabi Muhammad SAW, nanti akan menumbuhkan kecintaan yang sempurna. Kecintaan itulah yang akan mendorong orang itu untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah jalan kita menuju Allah. Nah, termasuk kaitannya dengan acara tasyakuran pada hari ini, kita ucapkan selamat kepada seluruh wali santri yang diwisuda putranya. Ini ada satu bentuk bahwa Bapak Ibu sekalian itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan ikut Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta dan ikutnya, putra-putranya dihantarkan ke pondok pesantren. Karena dengan di pondok pesantren itu mereka akan belajar agama, ilmu agama. Ilmu agama itu adalah warisan baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Siapa dapat ilmu agama, maka dia telah dapatkan sesuatu yang sangat berharga. Berarti
berarti bapak ibu telah benar untuk memberikan sesuatu yang paling berharga kepada putra-putranya adalah dengan dihantarkannya putranya ke pondok pesantren yang dari situ putranya bisa belajar agama, ilmunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya apa? Beruntung bapak ibu sekalian. Kita ucapkan selamat sekali lagi dan keberuntungan kepada semua wali santri yang diwisuda. Ada 5 orang santri ya. Semua orang tuanya hadir semua. Ada yang tidak hadir? Dari Batam enggak? Tapi sudah dihubungi. Ya. Sudah. Tapi karena sesuatu dan lain hal tidak bisa hadir. Yang jauh dari Bisa Batam. nanti disambungkan ucapan selamat dan beruntung dari saya kepada orang tua kalian. Selamat dan beruntungnya karena apa? Karena kalian telah menyelesaikan hafalan Al-Quran secara setoran, penggalan setoran, namanya sabak, setoran hafalan penggalan dari surat dan juz, itu namanya sabak. Itu artinya beberapa ayat yang belum sempurna pada satu surat atau belum sempurna dalam satu juz. Itu kalau dia sempurna dalam satu surat namanya sabki surat. Kemudian kalau dia beberapa sabak tadi dikumpulkan namanya sabti. Kemudian kalau dia sempurna satu juz namanya apa? Manzil juz, kan? Jadi sabak, sabki dan manzilnya sudah selesai. Kalian berlima ini sudah selesai setorannya, maka berarti sudah terhitung sebagai orang yang hafal Al-Quran. Memang orang hafal Quran itu tingkatannya beda-beda, bermacam-macam tingkatan. Pertama, tingkatan orang yang hanya hafal setoran sabak-sabak itu tadi, ya kan? Belum jadi satu majelis, maka disebut ini tadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mendengar apa namanya khatam sughra, ya kan? Apa pak itu namanya sughra, ya kan? Maksudnya putra bapak ibu yang ada di pondok pesantren ini telah menghatamkan, menyelesaikan setorannya. Satu hari kadang dia dapat 1 muka, kadang dapat 2 muka, kadang dapat 1 muka setengah, kadang-kadang nggak punya muka pada hari itu. Artinya nggak ada setoran karena saking beratnya, ya kan? Yang dihafal itu kok nggak hafal-hafal sehingga nggak setoran. Kita bahasakan nggak punya muka pada hari itu. Ya. Ada yang dapat setengah muka, ada yang dapat 1 muka, ada yang dapat 2 muka. Nah itu namanya sabak. Nah karena sudah selesai maka namanya khatam sughra, ya kan? Khatam kecil. Nanti kalau sudah selesai, ini tadi sudah kita dengar dari pembawa acaranya tadi, seorang di antara mereka ini dalam proses mengulang murajaah, menguatkan takwiyah, ya kan? Menguatkan hafalan untuk disimakkan dalam satu majelis. Nah itu namanya khataman kubro. Khataman kubro itu artinya satu majelis, 1 kali duduk, ya kan? Ada yang 8 jam, ada yang 9 jam, ada yang 10 jam, ada yang berjam-jam, nggak selesai, terpaksa diulang lagi. Dalam sejarahnya Pondok Pesantren Al-Kiram sebagai pusat dan induk dari Pondok Pesantren Al-Hidayah ini dari segi keilmuannya itu ada yang 6 jam selesai 30 juz itu. Berarti kecepatan berapa itu? Kecepatan 5 juz per jam kan? 5 juz per jam. 6 jam selesai. Kalau yang menghatamkan sughra tadi, hafalan-hafalan penggalan tadi itu, sabak, itu ada yang selesainya 9 bulan. Di Al-Kiram itu sejarahnya ada yang sudah
Karena selesai 9 bulan selesai. Jadi kita ucapkan selamat kepada orang tua kalian karena kalian sudah selesai. Selamatnya karena apa? Karena sudah ada bukti. Harapan tadi kita doakan semoga hafalannya diterima, makbul di sisi Allah, tersimpan di sisi Allah, sehingga kalian bunyinya hafizul Quran. Nanti di akhirat selamat dan beruntung yang lebih besar untuk orang tuanya. Nanti orang tuanya dapat syafaat. Man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Siapa yang membaca Quran kemudian menghafalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah memasukkan ia ke dalam surga dan memberikan hak membela, hak syafaat, hak menyelamatkan 10 ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Jadi itu selamatnya untuk orang tua kalian, kemudian selamatnya untuk kalian. Alhamdulillah tadi kita terharu juga mendengarkan sambutan wakil di antara kalian. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih pertama kepada para orang tuanya, karena orang tuanya telah berjasa besar. Coba kalau orang tuanya udah nggak berhenti, nggak ada lagi kiriman yang bisa dikirimkan, nggak jadi habis, ya kan? Itu. Maka syukur kepada Allah, hati orang tua kalian masih tetap digerakkan oleh Allah untuk tiap bulan ngirim, bahkan tiap bulan datang kemari. Begitu diserahkan, ya kan, uang bulanannya, kemudian berjalan lewat dari pagar ini, bahkan perjalanan keluar dari pagar ini pun udah mikir bulan depan saya balik lagi untuk nganter lagi. Bahkan ada yang sampai banyak pengorbanan orang tua kalian itu. Jual itu, jual ini, ya kan? Ada yang jual tanah, ada yang jual hasil bumi, ada yang jual binatang ternaknya, hewan ternaknya. Untuk apa? Untuk membiayai kalian. Maka kepada orang tua kalian, mudah-mudahan seluruh pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kalian tuh sangat bahagia. Karena bahagianya orang tua itu kalau dengar anaknya itu berprestasi. Senang betul orang tuanya. Ini aja sebahagian tidak bisa hadir karena sesuatu dan hal perjalanan ataupun kondisi sekarang ini. Tapi orang tua kalian itu senang betul dengan terselesainya hafalan Al-Quran 30 juz oleh kalian selama bertahun-tahun di sini. Perjalanan pondok pesantren ini sudah 5 tahun 2 bulan kita dengar tadi. 5 tahun 2 bulan ini 5 orang, ya kan? Bisa selesai. Nanti tahun depan lebih banyak lagi, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin, ya. Kepada para ustadz, ya kan, para pendidiknya, Ustadz Fakhrul Razi Al-Hafiz, Ustadz Arif Hidayat Al-Hafiz, Ustadz Irsyad Al-Hafiz, ya, 3 orang ustadz yang masih terus mengabdi di sini, ya. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi, ya. Jadi dapat sungguh-sungguh lagi membina, membimbing, mendidik santri yang sampai sekarang ini jumlahnya sudah ada 43 orang. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat, ya kan. Perjalanan 5 tahun, ya kan, sudah ada 43 orang. 43 orang itu Pak, banyak itu 43 orang, ya kan? Walaupun sedikit-sedikit tambahannya, artinya setiap tahun itu ada peningkatan, ya kan? Tiba masanya nanti akan lebih banyak lagi. Kenapa? Yang alumni ini nanti, ya kan? Mereka ini insya Allah akan nikah, akan punya anak, ya kan? Itu di Al-Kiram itu saja, bahkan yang di sini anaknya ada yang alumni dari Al-Kiram sudah punya anak yang sudah di pondok pesantren kan, berarti sudah ada produksi. Santri alumni dari Al-Kiram sudah punya anak, sudah di pondok pesantren kan di sini. Berarti sudah ke generasi anaknya belajar. Maka mudah-mudahan sekali lagi orang tuanya yang gembira, walaupun pengorbanan yang
telah diberikan itu seperti tidak ada apa-apanya, bukan satu beban. Karena apa? Senangnya karena kalian itu selesai. Alhamdulillah. Jadi orang tua telah menghantarkan anak ke pondok pesantren. Itu ada satu bukti bahwa orang tua itu ada mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia menghantarkan anaknya untuk belajar yang menjadi warisan Nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan benda-benda, tapi mewariskan ilmu. Siapa orang dapat ilmu Nabi, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dia telah mendapatkan fadl yang sangat berharga, karunia yang sangat berharga. Maka kita ucapkan masih kepada orang tua, bapak ibu yang anaknya masih belum selesai, selamat dan teruskan perjuangan. Memang kita menyekolahkan atau memesantrenkan anak itu akan berbagai macam ujian datang kepada kita, termasuk ujian memikirkan keperluan mereka di pondok pesantren. Tapi jangan sampai kita putus asa. Pokoknya terus berusaha, lahir batin, doakan terus putra-putranya di pondok pesantren, ditangisi. Saya cerita sedikit. Saya di Pakistan menyelesaikan hafalan Quran itu 1 tahun 5 bulan 16 hari. 1 tahun 5 bulan 16 hari. Pulang setelah selesai murajaah, kemudian khuruj lagi 4 bulan. Sampai di Lampung itu ibu saya itu nangis nyambut saya. Dia bilang, setiap malam saya menangisi kamu itu supaya diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan hafalannya. Jadi rupanya saya rasakan kemudahan-kemudahan menghafalkan Al-Quran itu, walaupun saat itu umur saya 25 tahun, itu barokah dari doa ibu dan tangisan ibu. Karena itu ibu-ibu nangislah, maksudnya nangisi anaknya ini supaya dipilih oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan hafalannya. Menangis, ya kan? Jangan nonton aja kerjaannya di rumah, ya kan? Facebookan, WA-an dan lain sebagainya, ya kan? Karena ada pondok pesantren sudah merasa aman gitu. Tidak, ya kan? Jangan, ya kan? Kita terus berdoa menangisi mereka supaya dibukakan hatinya, dilapangkan dadanya, dicerahkan pikirannya, sehingga anak-anak kita itu bisa selesai menghafalkan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan belajar alim, sehingga sempurnalah anak itu hafal Quran dan alim. Hafizul Quran wal alim, dia hafal Quran dan alim. Bahkan program pondok pesantren ini adalah juga akan menghantarkan santri-santri alumninya untuk berangkat khuruj. Khuruj itu keluar, khuruj fisabilillah, keluar jalan Allah untuk belajar, mengamalkan dan menyebarkan ilmunya ke tengah-tengah umat. Khuruj fisabilillah 1 tahun, sehingga nanti sempurnalah dia sebagai al-hafiz, al-alim, ad-da'i. Dia adalah sebagai orang yang hafal Quran, orang alim dan da'i. Sempurnalah putra-putra, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam pangkuan bapak ibu sekalian, dalam tanggung jawab bapak ibu sekalian untuk menghantarkan anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga beruntung besar orang yang meninggalkan anaknya dalam keadaan soleh. Walaupun anak itu tidak ditinggalkan harta benda, tapi ditinggali ilmu, ditinggali Quran, ditinggali fikir Nabi, ditinggalkan usaha Nabi kepadanya, diwariskan kepadanya, maka itu sudah beruntung besar, baik untuk putra-putranya maupun untuk bapak ibu sendiri. Maka bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada para santri sekalian yang wisuda, kita ucapkan selamat dan beruntung. Kepada yang belum, semangat kembali untuk terus berjuang, ya. Berkali-kali saya datang kemari, kalau saya kasih nasihat santri itu, kalian harus berjuang.
Apa itu berjuang? Beras, baju, dan uang. Kalau dalam kacamata ahli politik, orang untuk dapatkan jabatan harus berjuang, berkorban beras, berkorban baju, berkorban uang. Berasnya tabur beras, bajunya kasih nomor coblosannya, gambarnya, tabur uang, kasih uang waktu hari pencoblosan, jadi katanya. Tapi banyak juga yang nggak jadi itu, udah berjuang tapi nggak jadi beras, baju, dan uang. Tapi berjuang dalam konteks kita ada di pondok pesantren, berjuang beras, baju, dan uang maksudnya rela kurang beras, rela kurang baju, rela kurang uang. Kurang beras maksudnya kurang makan, sederhana makan, ya? Sederhana makannya. Ini pergi dari pondok pesantren ini nak, kenapa? Saya lihat makanan kalian itu nggak layak dimakan. Jangan, memang itulah dunia pesantren, ya kan? Dunia pesantren itu penuh dengan mujahadah. Makannya itu sederhana, ya kan? Makanya kalau ada yang riungan, mereka bisa diberangkatkan, itu senangnya luar biasa santri itu. Karena apa? Perbaikan gizi, ya kan? Bisa makan enak di tempat riungan. Itu. Makanya mereka itu doanya diantaranya minta kepada Allah supaya ada yang riungan, ada yang punya hajatan, sehingga mereka bisa dikirimkan keluar dari pondok pesantren. Begitulah makanan mereka itu kurang, ya kan? Maksudnya kurang baju itu hanya sederhana, ya kan? Baju itu nggak usah banyak-banyak jadi santri. Dulu saya punya teman dari Bandung, bajunya cuma 2, nyantri itu baju cuma 2. Ada sedekah dari pondok pesantren, dasar-dasar baju. Nah, akhirnya dasar-dasar baju itu dia potong-potong sendiri, dia jahit sendiri, jahit tangan. Gara-gara itu satu ketika, ya kan, itu dia lupa sudah azan, sampai azan itu nggak kedengeran. Akhirnya dia masbuk sholat zuhurnya dia masbuk gara-gara ngejahit baju. Langsung baju itu disedekahkan oleh dia. Gara-gara baju ini saya ketinggalan sholat berjamaah, kata dia. Dia selesai hafal Quran itu cuma 8 bulan. Jadi kurang baju, maksudnya itu sederhana dalam pakaian. Sehingga santri itu kalau sederhana dalam pakaian juga tidak akan membebani orang tua. Ini dikit-dikit nelpon, Pak, Bu, ini baju saya hilang, ya. Itu baju saya sudah robek, baju saya sudah lusuh dan lain sebagainya. Coba belajar jadi rajin di pondok pesantren, ya kan? Kalau saya waktu nyantrinya itu baju cuma 3, satu dipakai, yang sudah dipakai ini kotor dicuci, dijemur, pakai yang satunya, yang satu masih tersimpan, begitu muter cuma 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Antri sekarang 3 juga, 3 lemari. 3 potong baju, rela kurang baju, rela kurang uang. Itu santri itu jangan pegang uang banyak. Itu ada putra saya di pondok pesantren, itu dikirimi uangnya karena agak banyak, tapi uang untuk bayaran bulanan ditaruh lupa apa bagaimana dan lemari. Begitu dia buka sudah pindah ke kantong orang lain. Gitu. Makanya saya bilang di pondok-pondok pesantren itu kalau sudah ada kehilangan itu segera dicari sampai ketemu. Itu untuk apa? Dikasih pelajaran santri yang ngambil itu. Karena apa? Itu membuat kecewa santri, membuat kecewa ustadznya, membuat kecewa orang tuanya, kehilangan itu. Karena itu rela kurang beras makan, rela kurang baju, ya kan? Pakaian sederhana, rela kurang uang sederhana juga. Katanya secukupnya uang. Bapak Ibu sekalian juga mengirimi untuk keperluan anak jangan banyak-banyak, ya kan? Secukupnya aja, ya kan? Cukup untuk keperluan mereka sehingga mereka tidak terbebani pikiran. Kita pernah dibagi waktu di pondok pesantren itu dibagi uang agak banyak, 2.000 rupiah. Satu orang santri luar negeri kasih 2.000 rupiah,
Sehingga semua kita itu sudah banyak rancangan, kita nanti ke sana, ke sana, ke sana. Itu pikirannya jadi berubah, itu merusak konsentrasi atau ketawajuhan. Sehingga walaupun kita itu sambil goyang di kelas itu ngaji baca Quran, tapi pikiran kita nggak ada di situ. Pikiran ini 2000 ini nanti mau beli baju, ini nanti mau beli makanan, ini nanti mau beli minuman. Makanya santri itu jangan dipegangi uang banyak-banyak, uang sedikit, ya kan? Supaya terlatih juga nanti sampai dia jadi kiai nanti dia nggak yakin sama duit. Kenapa? Tidak terbiasa pegang duit banyak. Sehingga kalau tidak terbiasa pegang duit banyak, insya Allah terbebas dari fitnah duit banyak. Kalau sudah terkena fitnah duit, itu sudah berat untuk berjuang. Waktu di pondok pesantren, ya kan, berjanji akan berjuang, tapi selesai dari pondok pesantren, buat kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu, siangnya ngojek lagi, kemudian malamnya mau buka Pertamini, buka ini usahanya buka konter HP segala macam, dapat duit. Karena keenakan ngitung duit, akhirnya apa? Diajak untuk berjuang, ngajar TPA saja sudah nggak semangat lagi. Kenapa? Nggak ada duitnya. Gitu. Ngajar di pondok pesantren nggak ada duitnya. Habis jadi kaya. Kenapa? Sudah kenal duit. Karena itu saran saya juga kepada kalian-kalian, ya kan, yang bakal jadi alumni, jangan langsung kenal dengan duit, ya kan? Duit itu tidak menenangkan. Yang menenangkan hanya Allah. Baca Quran tenang, sholat tenang, dakwah tenang, zakarah tenang, baca kitab tenang, ya kan? Tapi kalau pegang duit nggak tenang. Mesti pikiran kita macam-macam. Kenapa? Duitnya banyak. Mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Karena itu kepada kalian, ya, kepada orang tua juga, santrinya dikirimi saja secukupnya, keperluan-keperluannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, terakhir kepada beliau Bapak Haji Roni Bihawa dan Bapak Ari Teguh, juga melalui majelis ini kita sama-sama ucapkan terima kasih, ya. Saya pun perlu mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu khairan katsiran kepada mereka. Kenapa? Dari asbab mereka berdua ini dulu yang datang ke Al-Kiram sejak masih hidup almarhum Ustaz Haji Muhtadin Al-Hafiz untuk meminta bercabang dengan Al-Kiram. Alhamdulillah kita sambut baik dan akhirnya langsung juga action. Oh, begitu cepat pembangunan pondok ini, alhamdulillah. Kemudian mulai dikirim ustadznya, sudah mulai berjalan. Kemudian walaupun secara administrasi itu tidak lagi tersambung ke Al-Kiram pusat sana, tapi secara keilmuan karena para ustadz-ustadznya, alumni dari sana, santrinya juga hubungan tetap baik, ya kan, di antara kami dengan Pak Haji dan juga Pak Ari Teguh. Alhamdulillah juga kesempatan masih diberikan kepada kita, terutama alumni-alumni dari Al-Kiram yang berpotensi untuk membantu mengabdi di pondok pesantren ini. Dan mudah-mudahan kedepannya, ya kan, juga masih terus kerjasama yang baik dan akhirnya semua pengorbanan beliau-beliau untuk tempat ini, fasilitas yang disiapkan untuk mengajinya santri semuanya menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu akhirnya kita simpulkan bahwa melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tasyakuran atas selesainya 5 orang santri yang diwisuda khataman sughra pada pagi hari ini menjelang siang ini, mari satu, kita tambahkan cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semakin bertambahnya cinta kita, maka akan memudahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berusaha
belajar cara perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu, dan kita ikuti mulai dari surah, sirah dan sarirahnya, penampilan kita, perilaku kita, perjalanan hidup kita, kerisauan dan pikir serta cita-cita kita, bagaimana kita ikut Nabi Muhammad SAW, sehingga harapannya kita semua menjadi orang yang mendapatkan syafaat beliau. Termasuk Bapak Ibu sekalian, menghantarkan putra-putranya ke pondok pesantren itu adalah sikap-sikap baik. Sikap-sikap baik bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan anak dihantarkan ke pondok pesantren berarti anak mempelajari warisan baginda Nabi Muhammad SAW berupa ilmu, sehingga mudah-mudahan anaknya menjadi hafiz Quran, menjadi alim, menjadi dai. Sempurna atau lengkaplah anak kita tersebut menjadi anak yang soleh, yang akan membahagiakan kita. Qurratu ain, menjadi penyejuk mata kita, penyejuk hati kita di dunia, dan di akhirat nanti kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, karena anak bukan membebani kita, tapi anak bahkan memberikan syafaat kepada kita orang tua. Kepada seluruh yang membantu jalan dan lancarnya pondok pesantren ini juga kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga seluruh kebaikannya dicatat sebagai amal jariah, amal baik, amal soleh di sisi Allah yang akan berpahala besar. Amin ya rabbal alamin. Kepada kita semua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, bahkan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh bala bencana, malapetaka, wabah dan sebagainya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita kembali normal, kembali dapat menjalankan seluruh aktivitas kita, baik aktivitas keagamaan, aktivitas keduniaan kita, itu dapat lancar semuanya dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa jami'i niyatin shalihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكرب. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد الناس والجن جميعا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصرنا لا تنصر علينا. اللهم انصرنا المسلمين جميعا. اللهم ردنا رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا بالألف والفتح وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليل وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالقاد ضياء وبالطاء طروة
وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى بالفاء فلا حبلك بقربة بالكاف كرما وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هديت وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم berkat ختم القرآن kampunkan seluruh dosa kami ya Allah seluruh dosa kedua orang tua kami ayah bunda kami isteri dan anak turunan kami santri-santri kami khususan ya Allah ya Rahman ya Rahim 5 orang santri kami yang khataman suhra pada pagi dalam siang ini ya Allah ya Rahman ya ampunkanlah seluruh dosa mereka kesalahan mereka kekurangan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkanlah dosa Islam seluruh alam ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim kuatkanlah iman kami ya Allah kuatkanlah ya Allah cinta kami kepada baginda Nabi ya Allah kuatkanlah kepengikutan kami semangat kami untuk mengikuti baginda Nabi ya Allah ya Rahman ya Rahim berikanlah kami salat yang khusyuk tambahkanlah ilmu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim berilah kami ya Allah haji yang selalu ingat kepadamu ya Allah ya Allah berilah kami akhlak mulia jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan kami ya Allah da'i yang makbul di sisimu ya Allah jadikan kami dan keluarga kami anak keturunan kami hafal Al-Quran ya Allah jadikan anak keturunan kami alim jadikan anak keturunan kami da'i ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan anak keturunan kami orang-orang saleh dan salehah ya Allah ya Rahman ya Rahim engkau khatmul Quran pada hari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim kau turunkan kebaikanmu yang banyak keberkahanmu yang banyak ya Allah untuk seluruh keluarga santri ya Allah khususan yang khatam Quran ya Allah seluruh keluarga santri Al-Hidayah seluruh keluarga ustaz-ustaznya ya Allah seluruh keluarga ya Allah ya Rahman ya Rahim orang-orang yang memikirkan mewujudkan tempat ini ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim kau terima semuanya ya Allah siapapun yang berbuat baik di tempat ini ya Allah ya Rahman ya Rahim kau terima jadikan sebab hidayah ya Allah ya Rahman ya Rahim kau terima tempat ini kau terima ustaz-ustaznya kau terima santrinya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kau beri ilmu yang bermanfaat ya Allah ilmu dari sisimu ya Allah ilmu yang akan tersebar di tengah-tengah umat kembalinya umat kepada agamamu ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkanlah doa kami ya Allah kami lemah dhaif ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim bantu ya Allah santri kami ya Allah alumni kami ya Allah ya Rahman ya Rahim yang telah pulang ke kampung-kampung mereka ya Allah yang sedang membangun pondok pesantren mereka yang sedang mengajari umat ya Allah ya Rahman ya Rahim istiqamahkan mereka di jalan kebaikan ya Allah engkau jaga kami jaga mereka ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kau terima perjuangan mereka semuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim kau kabulkan doa kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kau terima doa kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim santri kami yang telah selesai hafalan Quran yang kau kuatkan ya Allah engkau jaga mereka istiqamah bersama Al-Quran sampai akhir hayat sampai berjumpa dengan engkau sebagai hafizul Quran ya Allah santri kami yang belum selesai kau beri kemudahan ya Allah ya Allah kepada orang tua mereka ya Allah engkau berikan kemudahan keperluan anak-anak putra-putranya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim mujahadah orang tuanya ya Allah ya Allah engkau terima ya Allah ya Allah engkau jadikan asbab anak-anaknya putra-putranya engkau beri ilmu Al-Quran engkau beri ilmu agamamu ya Allah engkau jadikan da'i ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkanlah doa kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim seluruh jamaah sedang bergerak seluruh alam ya Allah engkau tolong engkau bantu ya Allah untuk menyebarkan agamamu ya Allah ya Allah engkau jagalah seluruh pondok-pondok pesantren kami di negeri ini ya Allah ya Allah engkau jagalah kiai-kiai kami ya Allah ulama-ulama kami di negeri ini ya Allah para asatiz tokoh-tokoh agama di negeri kami ya Allah ya Allah satukanlah hatinya ya Allah satukanlah langkahnya dalam perjuangan ya Allah menegakkan agamamu mengamalkan agamamu dalam kehidupan menyuruh dan mengajak umat manusia mengamalkan agamamu ya Allah ya Rahman ya Rahim kau kabulkanlah doa kami ya Allah jadikan ahli negeri ini ahli negeri yang taat kepadamu ya Allah jadikan ahli negeri ini ahli negeri yang beriman dan beramal bertakwa kepadamu ya Allah ya Allah ya Rahman ya
الرحيم قبل كلا ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم